Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu bermimpi putrinya yang sudah meninggal ingin memakan pangsit. Dia bergegas membuatnya dan membawanya ke kuburan. Ketika melihat ke batu nisan, dia ketakutan. Bibi Liu Xijing berasal dari daerah pedesaan. Keluarganya miskin dan dia memiliki seorang putri yang tidak pernah makan daging sejak lahir. Ketika saudara perempuannya yang menikah di luar kota, dia meminta seseorang untuk membawakan daging dan dia membuat pangsit untuk putrinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saat putrinya makan daging akan menyebabkan gangguan pencernaan dan meninggal. 13 tahun telah berlalu dan sekarang kondisi ekonomi keluarganya telah membaik dan dia bisa makan pangsit setiap hari, tetapi putrinya tidak memiliki kesempatan ini. Sekarang setiap kali Bibi Xijing membuat pangsit, dia akan meletakkan 3 potong pangsit sebagai penghormatan kepada putrinya. Bibi Xijing juga belum memiliki anak lagi setelah kematian putrinya. Suaminya menceraikannya dan agar tetap dekat dengan putrinya, dia masih tinggal di rumah aslinya. Pada hari itu Bibi Xijing bermimpi, dia bertemu dengan putrinya. Putrinya terlihat imut dan cantik. Dalam mimpi itu, Bibi Xijing membawa putrinya ke taman bermain dan dia bersenang-senang. Ketika pulang dari taman, putrinya menuju ke restoran pangsit di pinggir jalan dan berkata, "Bu, saya ingin makan pangsit babi." Bibi Xijing berkata, "Oke," tetapi begitu dia merogoh sakunya, dia tidak punya uang. Dan putrinya langsung melarikan diri dan tangan putrinya yang dia pegang secara bertahap menghilang. Bibi Xijing berteriak, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Bibi Xijing bangun dan menyalakan lampu. Ketika dia sadar bahwa dia sedang bermimpi dan putrinya ingin makan pangsit, dia langsung bangun, menggulung kulit pangsit, memotong isian. Saat fajar, dia membawa pangsit yang baru dibuat ke makam putrinya. Bibi Xijing membersihkan batu nisan putrinya, menyalakan 3 dupa dan 2 lilin, menyiapkan pangsit dan mulai berbicara dengan putrinya. Karena Bibi Xijing sering memimpikan putrinya dan setiap kali datang ke makam putrinya, dia akan menceritakan apa yang terjadi dalam mimpinya. Lilin yang bergoyang tertiup angin dimanfaatkan oleh Bibi Xijing sebagai alat untuk berinteraksi dengan putrinya. Pergerakan lilin tersebut menunjukkan bahwa putrinya mengerti apa yang dia katakan. Berada di depan kuburan putrinya sepanjang hari dan matahari sudah tinggi, Bibi Xijing memutuskan untuk pulang dan berkata kepada putrinya, "Sampai jumpa lagi." Tetapi begitu dia melihat sekilas batu nisan, dia melarikan diri. Dia melihat ada pola rubah di batu nisan putrinya. Penduduk desa sangat mempercayai bahwa rubah memiliki spiritualisme terdalam. Melihat pola rubah di batu nisan adalah hal yang aneh. Bibi Xijing takut dan melarikan diri. Kembali ke desa, dia bertemu dengan seorang pendeta Tao yang mengacungkan jarinya dan berkata, "Ketika Anda kembali dan siapkan upeti ekstra, kamu bisa melindungi keluargamu. Damai, putri Anda akan berinteraksi dengan lancar." Setelah mendengarkan kata-kata pendeta Tao itu, Bibi Xijing menyiapkan sekeranjang anggur dan makanan yang enak dan pergi ke makam putrinya untuk beribadah. Beberapa hari kemudian mantan suaminya datang ke pintu dan berkata bahwa dia ingin menikah lagi dengan Bibi Xijing. Dia tidak akan memaksa Bibi Xijing untuk memiliki anak. Dia hanya berharap keduanya bisa kembali bersama. Dengan cara ini Bibi Xijing menikah lagi dengan suaminya. Tetapi tidak disangka Bibi Xijing hamil dan melahirkan anak perempuan. Dan dia tampak persis seperti anak perempuannya yang telah meninggal. Tidak peduli apakah yang dikatakan pendeta Tao itu kebetulan atau tidak, saya berharap keluarga Bibi Xijing yang terdiri dari 3 orang akan hidup bahagia di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.